Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin membahas mengenai emotional intelligence sebagai bahan penilaian ujian tengah semester mata kuliah soft skill. Perkenalkan, nama saya Angelika Trivana Supriyanto dari Prodi Matematika. Saya Elizabeth Narja dari Prodi Matematika. Saya Giza Jelita dari Prodi Matematika. Saya Nadine Purnama dari Prodi Matematika. Saya Novia Sabitri dari Prodi Farmasi. Saya Rukmani Julita dari Prodi Farmasi. Seringkali seorang lupa untuk mengembangkan soft skill yang mereka miliki. Mereka lebih terfokus pada hard skill yang mereka sendiri. Padahal, kedua kemampuan itu haruslah berjalan beriringan dan seimbang. Soft skill sendiri adalah kemampuan komunikasi, kecerdasan sosial yang melekat, serta kemampuan beradaptasi dengan baik dalam dunia kerja maupun kehidupan. Keahlian ini menunjukkan bagaimana seorang dapat bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang lain selama berada di dunia kerja. Lalu, mengapa soft skill sangat penting? Yang pertama, karena soft skill berkaitan dengan kepribadian seorang yang dapat mendukung pekerjaan yang dijalani, serta hubungan interpersonal, di kantor yang membuat soft skill akan sangat penting saat berada di dunia kerja. Lalu yang kedua, karena soft skill berkaitan dengan time management. Time management sendiri adalah kemampuan untuk mengatur waktu secara efektif. Tanpa time management yang baik, kita akan merasa kesulitan dan bahkan mengakibatkan menurunnya efektivitas. Sehingga, untuk memiliki time management yang baik, kita juga harus mempunyai soft skill yang baik. Lalu, soft skill dapat membantu seorang untuk menjadi lebih adaptif, berkomunikasi dengan baik, dan mengatasi situasi yang kompleks, sehingga dalam dunia kerja saat ini, selain memiliki hard skill, kemampuan untuk mengembangkan soft skill juga menjadi hal yang sangat penting. Sudah bukan rahasia lagi kalau soft skill memiliki banyak manfaat positif bagi pengembangan diri, yang oleh karena itulah, jadi alasan mengapa kita harus mempelajari soft skill. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang emotional intelligence. Jadi, emotional intelligence atau kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk mengerti emosi pada dirinya sendiri dan orang lain, serta dapat mengembangnya dengan baik supaya bisa berdamai dengan diri sendiri dan membangun relasi yang baik dengan orang lain. Halo, berarti di sini. Motivasi. Apa sih motivasi itu? Motivasi adalah dorongan dalam diri seseorang untuk meraih tujuan atau memenuhi kebutuhan tertentu. Motivasi sangat penting dalam mencapai kesuksesan dalam hidup dan pekerjaan, karena dapat membantu seseorang untuk meraih tujuannya dan menjaga semangat dalam menghadapi tantangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang assignment drive. Jadi, assignment drive itu adalah hasrat seseorang untuk mencapai hasil yang tinggi, meraih kesuksesan, atau mencapai tujuan yang lebih. Nah, ini bisa mencakup hasrat untuk mencapai pencapaian pribadi, contohnya seperti pendidikan, karir, ataupun kehidupan secara umum. Inisiatif. Seseorang dituntut untuk memunculkan inisiatif atau ide-ide baru yang akan menunjang keberhasilan dan kesuksesan dalam menyelesaikan proses pendidikannya, sehingga ia dapat menuntun dirinya sendiri untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya dan juga orang-orang di sekitar. Halo, di sini. Komitmen. Komitmen adalah janji atau kesepakatan yang dibuat oleh seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Komitmen biasanya dilakukan untuk mencapai tujuan atau memenuhi tanggung jawab tertentu, dan pastinya membutuhkan keseriusan dan konsistensi untuk memenuhinya. Kayak kamu sama si doi harus punya komitmen ya. Optimisme juga merupakan bagian penting dalam motivasi. Apa itu optimisme? Optimisme adalah kemampuan untuk tetap berpikir positif meskipun sedang mengalami kesulitan. Setiap orang pasti ada masanya memiliki kemunduran dan kekecewaan. Tetapi kita harus mengembangkan skill emosional kita untuk terus berjuang menghadapinya dan tidak putus asa. Optimisme bukanlah harapan pasif bahwa segala sesuatunya akan menjadi lebih baik, tetapi adalah keyakinan bahwa kita dapat membuat segalanya menjadi lebih baik. Tanpa optimisme tidak ada harapan, tanpa harapan tidak ada perubahan, dan tanpa perubahan tidak ada kemajuan. Oleh karena itu, yuk kita berpikir positif bahwa target kita pasti akan tercapai. Baik anak-anak, hari ini Ibu akan membagikan nilai UTS kalian. Ini ya, masih Bu. Ya, Eja, Angel, dan Nadine. Selamat ya, kamu dapatkan
Ibu harap yang lainnya bisa mencontohin cara Nadine belajar ya. Selamat ya Nadine. 98. Kapan ya gue bisa dapat nilai segitu? Kayaknya gue kebanyakan main game deh. Angel, tumben yang kosong kesini belajar. Iya nih, kemarin harus lihat Nadine dapat nilai bagus, jadi kepengen juga. Jadi udah tobat nih, nggak nge-game lagi. Udah enggak dong tuh, ya udah enggak ada. Ikut belajar. Yuk, sini. Nah, jadi motivasi itu datangnya dari kita sendiri. Nah, seperti Angel ini yang termotivasi sendiri karena setelah melihat Nadine yang dapat nilai bagus. Nah, motivasi itu bisa membawakan dampak untuk orang-orang sekitar kita juga loh. Seperti Angel yang memotivasi Elizabeth untuk belajar. Nah, aku juga termotivasi nih. Yuk kita belajar. Jadi kesimpulannya, motivasi adalah elemen kunci dalam kehidupan kita yang dapat dijembatani oleh kecerdasan emosional. Daniel Goleman menguraikan bahwa terdapat 5 komponen dasar dari kecerdasan emosional yang secara langsung memengaruhi motivasi kita. Motivasi bukanlah sekedar dorongan sederhana, melainkan hasil dari pemahaman yang mendalam tentang emosi kita sendiri dan orang lain. Nah, motivasi itu memiliki peran untuk memahami dan mengelola emosi kita, memahami apa yang benar-benar memotivasi kita, dan berinteraksi dengan orang lain dalam cara yang membangkitkan semangat dan kerjasama. Semua menciptakan dasar yang kuat untuk memahami tujuan kita. Nah, kecerdasan emosional adalah kunci untuk menggali potensi penuh kita. Dengan memahami motivasi, kita dapat menjadi pemimpin yang lebih efektif, mengatasi hambatan internal dan eksternal, dan mencapai hubungan yang lebih bermakna. Motivasi yang didasarkan pada pemahaman emosi dapat membantu kita mengatasi tantangan, menghadapi perubahan, dan mencapai keberhasilan dalam berbagai aspek kehidupan kita. Dengan demikian, kecerdasan emosional bukanlah hanya sekedar konsep, melainkan alat yang memungkinkan kita untuk meraih potensi tertinggi kita. Nah, sekian penjelasan kita mengenai emotional intelligence. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan dalam materi kita. Dan sekian dan terima kasih.